pakai mobil matic, udah pakai power steering, udah segala macam. Jadi kalaupun mobil itu hadir sudah tidak relevan sama Om Deddy untuk dipakai. Udah biasa nyaman gitu ya. Sudah biasa nyaman. Betul. Gitu. Sementara si mobil ini tidak nyaman gitu untuk dihadirkan pada saat ini. Tapi dengan perkembangannya waktu dan itu yang saya bilang tadi, kita itu banyak di spec down, sekarang itu jadi relevan gitu. Jadi yang tadinya siapa bilang pakai Jimny aja, saya nggak tahan pinggang saya. Lah itu kan Jimny lo, Jimny gua. Enggak. Aman-aman aja. Iya. Bawa ibu hamil nggak ada masalah. Gitu. Karena sudah relevan. Suspensinya sudah berubah, sistem AC-nya sudah berubah, semuanya sudah berubah, udah pakai electronic power steering. Terus apa lagi yang kamu dustakan, gitu kan? Iya kan? Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus channel. Jadi di image mereka CC kecil, mobilnya pasti nggak enak, tenaganya nggak ada. Betul. Tapi ini malah bisa ya? Ini malah ngelebihin yang 1000. Gokil. Secara teori, turbo itu kan ngedua kaliin CC. Jadi kalau CC-nya 660, di dua kali ini kan 1300. Ya ngalir aja loh. Ngalir aja. Lagi asik kan? Lagi asik. Biarin natural. Oke, jadi apa namanya di Jepang sendiri itu dari tahun 90-an itu malah dia sudah tidak mengenal karbu Om ya. Dia udah pakai sistem ini. Jadi kalau boleh kita ngelihat sejarahnya Jepang, itu waktu tahun 81 82 itu sama dengan di kita. Mereka keluar Trapeze, SJ410 keluar Trapeze. Tapi di tahun 84, 85, di mana waktu kita masih ngurusin atap, si Jepang itu sudah membuat dua regulasi gitu. Kei-car dan non Kei-car. Jadi disitulah di tahun 84 itu mulailah dikenalkan yang turbo untuk yang Kei-car. Gokil. Untuk yang non Kei-car dia naik itu cc-nya di 1300. Gitu. Jadi dia SJ410 itu kalau di Jepang itu yang 1000 cc itu dia umurnya nggak panjang. Umurnya cuma 3 tahun gitu. Karena dari situ dia sudah langsung kena regulasi dari pemerintahnya untuk bikin LCGC Kei-car itu dengan non Kei-car. Gitu. Kalau misalnya nih Om, yang nonton nih, wah boleh juga ya Om Andri 650 cc pakai turbo. Saya pengen dong punya mobil itu. Itu Om Andri ada nggak sih stoknya? Kalau ngomongin stok ada. Oh ada ya? Saya selalu stok karena gini ya, yaitu kadang-kadang kita kan kalau untuk mengkomparasi sesuatu kan harus ada barang yang harus dikomparasinya kan. Iya sih. Kalau saya nggak punya stoknya, gimana saya mau mengkomparasi kan gitu. Kira-kira seperti itu. Oh jadi ready ya? Ada ya? Insya Allah ada. Oh gitu. Ada. Oh dan itu ready ya? Nggak yang harus inden kayak gitu nggak? Enggak. Oh enggak. gitu. Karena kan barangnya kan tahun lama. Iya. Ya, siapa tahu gitu Om. Jadi kalau saya perhatikan kalau makin kesini gitu ya permintaan mesin yang lebih modern lah gitu ya. Terutama transfer case-nya transmisinya matic itu tuh permintaannya tinggi banget. Dan itu yang 650 cc itu matic apa manual? Ada matic, ada manual. Yang matic gokil ya. Enak banget itu pasti tuh. Verke Om. Aja gabruk-gabrukan gitu. Jadi siapa bilang naik Jimny enak? Bener ya. Nah ini teman-teman kalau baca di artikel gitu ya, waduh kalau misalnya di kolom komentar ributnya kayak apa itu, lu ngapain beli? Kadang suka bete juga Om. Ada tuh di review saya ngebahas tentang mobil saya sendiri lah ya, ala-ala penjelasan saya sendiri lah. Ya Om Denkus ngapain lu beli gerobak? Anjir gue bete juga diginiin orang. Emang sah-sah aja yang komen ya, cuman gini-gini banget lu komen, bangke gue bilang. Ya kita kan netizen emang kita kan saya anak jempolnya dia ngetik. Kita kan hidup di negara plus 62, ya gitu lah. Tapi kalau misalnya
Sebenarnya bisa nggak sih Om Andri, dari sisi Om Andri, gue udah cinta lah sama Jimny ya, modelnya kotak lucu, ada yang bilang kayak kotak sabun, terserah lah. Tapi gue bilang lucu, enak aja gitu. Ya tentunya ada historinya juga Om. Kalau saya dulu diajakin kabur SMA sama teman, ngikut di belakang, namanya Vicky, halo Om Vicky, sama istrinya, pacaran dari SMA sampai akhirnya sekarang nikah. Jadi dulu ikutan di belakang aja, di pacaran nih, diajak ke puncak. Jadi nontonin orang pacaran nih. Iya, sampai ke tahun. Jadi teringat masa saat itu gitu loh, kayak asik ya, gue pengen dia punya mobil ini. Dan baru kesampaian sekian puluh tahun, sekarang baru punya gitu kan. Nah, kalau bicara ibaratnya, secara suka dia udah suka, tidak bisa tergantikan. Cuman gimana ya caranya supaya senyaman mungkin kayak mobil sekarang itu sangat bisa nggak sih? Maksudnya bener-bener empuk gitu loh. Jadi gini, ini panjang dikit nggak apa-apa ya? Oh silakan. Jadi gini, jadi kalau yang sering datang ke saya itu adalah gini, rata-rata bisa disebut lah 80% yang datang ke saya itu mereka memang punya sepenggal cerita tentang Jimny atau tentang Katana. Ya seperti Om Denny gitu. Masa lalunya ngapa madol itu dulu pakai pakai Jimny, pakai Katana dan sebagainya. Ada yang punya omnya lah, punya pak adeknya lah, atau bapaknya sendiri yang punya itu. Historinya gitu. Nah, di saat sekarang ini kebetulannya gitu, biasanya sekarang ini mereka sudah settle secara ekonomi. Nah, jadi dia pengen menghadirkan kenangan-kenangan itu di masa sekarang. Betul. Cuma kan tidak relevan. Tidak relevan tuh artinya gini. Misalnya nih ya, saya ngomong misalnya Om Denny nih punya sepenggal cerita kan. Saat 2002 itu, dulu. Saat itu madol pakai Jimny kan gitu. Nah, sekarang anggaplah Om Denny itu sudah settle secara finansial, pengen menghadirkan mobil itu di zaman sekarang. Betul. Gitu. Waktu mobil itu dihadirkan zaman sekarang, sementara Om Denny itu udah pada posisi tertentu di mana Om Denny udah pakai mobil Matic, udah pakai power steering, udah segala macam. Jadi kalaupun mobil itu hadir sudah tidak relevan sama Om Denny untuk dipakai. Nah, udah biasa nyaman gitu ya. Sudah biasa nyaman. Betul. Gitu. Sementara si mobil ini tidak nyaman gitu untuk dihadirkan pada saat ini. Tapi dengan perkembangannya waktu dan itu yang saya bilang tadi, kita itu banyak di spec down. Sekarang itu jadi relevan. Gitu. Jadi yang tadinya siapa bilang pakai Jimny aja, saya nggak tahan pinggang saya. Lah itu kan Jimny lo, Jimny gua. Enggak. Aman-aman aja. Iya. Bawa ibu hamil nggak ada masalah. Gitu. Karena sudah relevan. Suspensinya sudah berubah, sistem AC-nya sudah berubah, semuanya sudah berubah, udah pakai electronic power steering. Terus apa lagi yang kamu dustakan, begitu kan? Iya kan? Gitu. Jadi akhirnya sekarang ini permintaan untuk jadi Matic, permintaan untuk mesin lebih efisien, lebih modern itu tinggi banget gitu. Karena pertama dia mau menghadirkan kan kenangan itu. Betul. Dan sekarang untuk jadi relevan itu banyak banget gitu itunya partsnya gitu. Karena kalau Om Denny ngelihat kita bandingkan gitu komparasi ini Katana Indonesia, ini Jimny Jepang itu semuanya berubah. Gitu ya. Semua berubah dari mulai body, kaki-kaki, sistem engine, semua berubah. Jangan-jangan ketebalan kalengnya beda enggak kali ya? Kalau itu kayaknya enggak. Beda. Oh, beda juga? Beda juga. Oh gitu, lebih tebal juga. jangan-jangan itu? Betul. Oh gitu ya? Betul. Oh benar-benar di spec down tuh benar-benar semua ya? Betul, spec down. Oh gitu. Jadi, ya itu yang saya bilang, akhirnya kalau orang sudah di trigger bahwa dia mau menghadirkannya di zaman sekarang, ditambah segala fitur-fiturnya itu sekarang jadi relevan, ya semakin ini kan orang semakin, jadi banyak sekali sekarang yang makanya kalau orang-orang bilang tuh ya semua akan Jimny pada waktunya. Asik.
begitu Jimny pada waktu itu. Begitu dia sudah menyadari bahwa ternyata Jimny tidak sekeras yang dia bayangkan. Iya. Ternyata Jimny itu sedingin sedan biasa. Ternyata Jimny itu mobil yang paling stabil di kelasnya. Iya. Akhirnya semua jadi relevan kan? Iya. Semuanya jadi masuk akal gitu. Oke. Iya. Iya kan? Dan itu ada di garasinya Om Andri ya? Insya Allah ada. Luar biasa. Jadi teman-teman, kita sampaikan juga Om ya. Jadi Om Andri ada tempat yang mana tempat tersebut adalah mobilnya kece-kece teman-teman. Jadi gua tampilkan, nah ini tempatnya, namanya apa nih Om? Lot 32. Lot 32. Lokasinya, nah ini gue cantumkan juga. Lokasinya di Jatiwarna. Jatiwarna ya, Bekasi Om ya. Ya, betul. Nah ini alamat detailnya gue cantumin juga, Instagramnya, nomor WA-nya nggak perlu? Nomor WA-nya nomor WA saya aja kali. Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa dicantumin? Nggak apa-apa. Ntar banyak yang WA nggak masalah Om ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya, nah ini udah di-share ke publik. Jadi teman-teman juga jangan yang mengganggu, kadang kalau misalnya ya kalau mau sharing-sharing otomotif boleh Om ya, boleh kayak banget, gitu kan. Boleh banget. Kalau mau nelpon ya mungkin izin dulu biar nggak kebingungan nih dari siapa kayak gitu kan. Nah ini keren banget teman-teman. Jadi udah kayak baru lagi. Gue pernah main sekali ke sana dan itu banyak tipe mobil, nggak hanya Jimny Om ya. Ada Kijang tahun tua ya kan, yang kondisinya sangat-sangat prima banget. Yang saya suka tuh Om, kalau mobil tua itu dia dihadirkan di tahun 2023 atau di tahun sekarang seperti pabrikan dulu dia diciptakan. Nah, saya tuh suka kayak gitu, Orion semua. Yeah. Wah itu gokil, tapi selera-seleraan sih. Orang kadang kan masih ada yang juga suka diganti dan lain sebagainya gitu ya. Yeah, betul. Kayak gitu. Terus gini, Om Andri, kalau ngomongin tadi kan mungkin itu benar juga tuh Om Andri bilang. Mungkin juga siapa tahu yang nonton video ini, wah nih iya juga nih, gue juga sebenarnya punya histori dulu. Cuman mau dibilang apa? Gua karena satu dan lain hal. Karena satu dan lain hal. Mungkin secara keuangan ada, tapi gue ke siapa ya? Kan butuh kepercayaan ya. Betul. Nah, insya Allah Om Andri ini bisa mewujudkan histori lu yang dulu menggunakan Jimny. Nah, bisa dihadirkan dengan kondisi yang bukan yang spec down yang Om Andri jelaskan tadi dari A sampai Z. Nah, terus kalau ngomongin budget Om, nah kondisi yang kayak gitu tuh bisa di-share nggak sih? Atau konfidensial apa? Enggak lah ya? Artinya gini. Jadi kalau kita mau mendapatkan utuh seperti yang di Jepang, persis. itu otomatis dananya dan effortnya memang besar gitu. Karena kan mobil itu tidak beredar di sini gitu kan. Itu satu. Jadi yang memungkinkan itu adalah biasanya mengconvert gitu. Okay. Jadi dari Jimny atau Katana yang ada di Indonesia itu kita kembalikan ke kondisinya yang seperti yang seharusnya lah gitu. Jadi yang paling sederhana itu biasanya saya perbaikan di per daun. Jadi tetap pakai per daun, dia tidak jadi per keong gitu. Cuma kita pakai yang seharusnya dipakai sama Jimny gitu. Karena yang sekarang ini kan kondisinya memang lebih ke heavy duty ya, lebih ke mobil niaga gitu ya daripada mobil keluarga gitu. Nah sementara kan untuk mengembalikan itu ya kita cuma bisa mencangkok teknologinya kan. Kalau kita belum bisa bikinnya ya berarti kita pakai aja dulu yang sudah ada gitu. Jadi itu sebetulnya bisa sangat-sangat visible gitu kita lakukan di jadi artinya kalau lo mau yang tahun 95 sama seperti yang Jepang keluarkan harganya sekian, nggak begitu juga Om ya? Mungkin gitu juga. bisa disesuaikan dengan budgetnya cuma segini nih ya, kita sesuaikan. Berarti speknya yang ininya kita maksimalkan, di sisi lainnya mungkin disesuaikan dengan anggaran gitu Om ya? Betul. Tapi kalau ngomongin maksimal Om? Kalau maksimal artinya gini, kadang-kadang kita nanti jadi gini, gampangnya gini aja gampangnya. Kan setiap orang pasti punya ekspektasi yang beda-beda nih. Bukan ekspektasi, standarnya merubah mobil itu punya standar kan. Maksudnya artinya gini. Gue pengen di sektor kaki-kaki maksimal karena gue sukanya mobilnya yang empuk. Priority lah. Prioritasnya mau di mana gitu. Prioritasnya mau di mana? Mau di engine dulu kah, di kaki-kaki dulu kah, di body kah misalnya, atau di interior kah gitu. Itu kan bisa di split jadinya. Tidak harus seperti A, seperti B gitu kan. Yang penting kondisinya kita yang prioritasnya yang kita dahulukan gitu. Jadi kalau misalnya
ternyata komplainnya terhadap Jimny itu adalah suspensinya yang sangat keras, ya itu duluan yang kita benahi. Gitu. Oke. Tapi terus aja gue ngerikitik terus. Padahal janjinya 15 menit. Ini sebenarnya udah janji Om, briefing dulu ntar 15 menit ya. Jadi kayak gini nih teman-teman, kadang video gue 30-40 menit, udah kasihkan ngobrol ya Om. Iya. Kalau boleh tahu Om, jadi ada bayangan nih Om. Ya, ada budgetnya berapa kira-kira Om Andri ya kan, daripada kolom komentar saya bingung ngejawabnya, mendingan sama Om Andri langsung ya sebetulnya gini kasih gambaran gitu Om. Kan modifikasi atau perubahan yang kita lakukan di mobil itu kan tergantung apa yang mau diinstal. Iya sih. Gitu. Iya jadi nggak bisa saya pakemin ini segini, ini sekian, nggak bisa. Nanti pasti netizen ngomong, wah kalau itu sih kemahalan. Yang si ini sekian, jadi itu kayak gitu nggak ada ujungnya ngomongin. Nggak ada ujungnya, sih. Jadi kita debat kusir yang nggak jelas gitu. Bener sih. Jadi mendingan konsepnya dulu, kita apa yang mau kita prioritaskan, dari situ baru kita bisa breakdown ke angka. Gitu. Nah kalau kayak gitu, sekarang saya nanya ini deh, proses jangka waktu penyelesaian untuk menciptakan mobil yang proper itu, si Jimny. Rata-rata sebetulnya kalau pengerjaan itu nggak lama ya, nggak lama tuh dalam arti mungkin masih dalam hitungan bulan gitu. Oh, hitungan bulan. Iya, cuma yang biasanya memperlama itu adalah ketersediaan partsnya kan. Yang mau diganti, yang mau diinstal itu ketersediaan. Dan itu nggak ada di sini. Mintanya langsung di sana. Harus ke Jepang, keluar gitu, permintaan keluar gitu. Jadi. Dan itu Om Andri pakai yang baru ya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oh gitu. Enggak juga. Oh. Karena saya ambil contoh aja ya gini. Ini kita ngomongin logika. Iya. Per aja deh gitu. Per kita kalau kita beli per copotan Indonesia itu kan dia sudah mengalami perubahan struktur besinya kan. Karena udah pernah diceperin, pernah dinaikin lagi, diceperin lagi, dinaikin lagi gitu. Jadi di perubahan struktur si per itu sudah pasti berubah gitu. Ya kan? Tapi kalau di Jepang atau di negara lain kan untuk merubah itu mereka butuh license. Jadi bisa disebut mobil itu hampir semuanya tidak melakukan perubahan apapun. Oh gitu ya kalau di sana ya. Jadi kalau kita ngambil limbah dari Jepang, walaupun itu judulnya limbah, dia belum pernah masih perawan. Masih perawan. Jadi kalau kita mau bending atau kita mau press dan sebagainya, dia masih oke. Kualitasnya. Iya, karena belum melalui itu gitu loh. Gitu. Dan itu bisa dipercaya kalau di sana tuh ya Om ya. Ya kan di sana kan segala sesuatunya harus pakai license. Oh di sini loh. Masih kan bagus bos. Oh yang bener nih. Oh ya oke ya. Bayar tau ya udah diapain kan. Iya gitu. Ya maaf ya teman-teman ya, bukan mau maksud apapun. Oke. Oh gitu Om ya. Jadi memang partsnya yang Om Andri bangun, kalaupun ada yang minat untuk membuat Jimny yang proper itu, tidak melulu harus baru gitu ya. Tidak melulu harus baru. Dan bekas pun kondisinya masih oke ya kalau dibeli di sana ya. Karena belum mengalami perubahan apapun dari bentuk, dari struktur, itu biasanya belum mengalami perubahan apapun. Ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar Jimny atau mobil tua, silahkan komen di kolom komentar. Kita diskusi otomotif, ngobrol otomotif. Jadi ini bukan menggurui atau mengajari, tapi channel gua adalah lebih ke sharing gitu Om. Boleh. Jadi Denkus Channel ini YouTuber otomotif yang nggak ngerti otomotif Om. Jadi saya menyambangi orang-orang yang paham gitu ya. Jadi belajar gitu Om. Jadi kalau di sini Denkus, di sini Ankus. Oh gitu. Andri Kusjanto. Oh iya. Denkus, Denny Kustaman disingkat Om. Oh gitu. Kalau SBY Susilo Bambang Yudhoyono, kalau DK kan masa ngikutin para pejabat ya. Kita sih merayat aja. Denkus deh. Ya, berarti saya jadi Ankus ya. Sekarang kan zamannya nama disingkat-singkat tuh. Iya betul. Oke. Om Andri, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Next konten kita boleh ngobrolin rekomendasi mobil tua ya Om ya? Boleh. Jadi teman-teman, video selanjutnya nanti akan tayang versinya Om Andri, karena Om Andri ini ibaratnya apa nih? Penggiat otomotif atau pecinta otomotif, lebih tepatnya dibilangnya apa sih kalau penikmat ya. Penikmat otomotif yang udah puluhan tahun, gua rasa boleh kita todong untuk minta direkomendasiin
mobil tua yang worth it harga 50 juta tuh apa sih menurut versinya Om Andri. Nanti itu next konten kita akan tayangkan teman-teman setelah video ini ya. Terus Om Andri, sebelum closing statement, saya mau minta closing statementnya Om Andri tentang mobil Jimny, bebas mau menyampaikan apa. Tapi sebelum itu, saya ada pertanyaan yang sudah saya susun selama 2 hari terakhir. Waduh, luar biasa. Mau Gaya ujian gitu. nih, mau ujian. Udah kayak ujian nih. Jadi ini ada 10 pertanyaan, syaratnya jawab cepat. Oh gitu. Oke. Jadi boleh lah maksimal 3 detik mikir tuh. Boleh, Jadi boleh, nggak boleh terlalu banyak, langsung. Ada hadiahnya nggak nih? Hadiah aja, aduh bingung gue ya. Gue harusnya bikin merchandise nih di channel ya Om ya. Mungkin next ada Om. Nah ini jadi ada pertanyaan Om, ini agak-agak cukup saya coba bentur-benturkan dengan brand lain dan lain sebagainya. Boleh. Jadi Om Andri mau nggak mau harus menjawab. Tapi sepersekian detik langsung dijawab. Oke teman-teman, kita ada 10 pertanyaan, jawab cepat. Mobil apa yang kuat untuk off-road? Jimny. Pilih mobil boros, tenaganya kuat, atau mobil irit, tenaga lambat. Mobil irit tenaga lambat. Mesin mobil yang kuat dan bandel dari Honda, Toyota, atau Suzuki. Handal apa tadi? Mobil mesin, kita Mesin. bicara mesin mobil Mesin, yang kuat dan bandel. Kuat dan Dari bandel. Honda, Toyota, atau Suzuki. Toyota. Melihara mobil lebih baik spare partnya mahal atau bensinnya boros? Bensin, spare partnya mahal. Oke. Kalau disuruh pilih mobil Honda tahun tua, mobil apa yang dipilih? Itu apa namanya? Estilo. Estilo, oke. Sebutkan satu mobil Eropa yang keren secara desain. Secara desain. Secara desain. BMW. Oke. Sebutkan satu mobil Jepang yang kuat secara mesin. Toyota. Oke. Mobilnya Om, ada nggak spesifik? Sebutkan Mobilnya? satu mobil Jepang Mobil Jepang yang kuat. secara mesin. Land Cruiser. Land Cruiser ya? Oke. Sebutkan satu mobil tua yang belum dimiliki oleh Om Andri dari brand manapun yang ingin sekali dimiliki. Waduh, itu nggak bisa jawab cepat itu. Karena Apa hampir sih semua cita-cita? Udah dimiliki semua, ya? Hampir. Tapi ini brand Untuk Jepang. saat ini ya, Jepang atau dari semua ini, sebutkan Semua satu brand. mobil tua yang belum dimiliki dari brand manapun yang ingin sekali saat ini dimiliki. Wah, saya nggak bisa jawab itu. Nggak bisa gitu cepat, ya. Karena saya termasuk yang gampang ganti mobil. Oke. Kalau saat ini Saat ini lagi pengen apa mobil tua? Semua mobil jenis tua. brand. Semua jenis brand. Lagi pengen apa, Om? Mungkin saya pengen Toyota. Oke. Ya. Apa keunggulan mobil tua, Om? Keunggulan mobil tua. Pertama dia pasti karena teknologinya masih masih sedikit, pasti tidak rewel. Tidak rewel ya? Pasti tidak rewel. Oke. Terakhir, Om. Pertanyaan terakhir. Satu kata untuk mobil Suzuki Jimny. Bisa dipakai kemana aja. Oke. Nah, itu 10 pertanyaan, jawab cepat. Sudah dijawab dengan lugas oleh Om Andri. Teman-teman, thank you yang udah nonton video gua. Semoga dapat berfaedah ya buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman dari obrolan tadi dari A sampai Z ya kan, ini udah durasinya di atas 30 detik, sorry kalau kelamaan. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, ingin, wah boleh nih, ternyata ada referensi, gua sangat merekomendasikan. Kalian ingin membuat mobil yang proper, khususnya Jimny dalam hal ini ya, bisa hubungi Om Andri di Instagramnya, dan nomor WA-nya sudah dapat izin, boleh dicantumkan. Kalian bisa DM ke Instagramnya, di follow Instagramnya, dan WA, langsung bisa WA ke Om Andri. Boleh. Atau mau main ke yang lot apa? Lot 32. Lot 32 atau mau main Boleh. ke rumah, Boleh. bebas ya, mau Bebas. kemana aja Om ya. Yang penting kalian Kopi ready. kopi ini kopi liong. Nah, jadi teman-teman langsung aja hubungi dulu, janjian, bikin janji kalau mau langsung ketemuan. Lebih lanjutnya nanti langsung obrolin dengan Om Andri secara personal aja. Oke Om, ada lagi mau disampaikan? Cukup? Cukup kayaknya. Cukup ya? Cukup. Oke, Om Andri makasih waktunya sekali lagi. Teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel gua.
Terus juga follow Instagram gue. Gue juga membuka sama teman-teman viewer. Selalu gue ketemuan kalau teman-teman viewer ada yang punya mobil tua. Nggak harus kece loh teman-teman. Yang penting syaratnya lu udah pakai puluhan tahun atau belasan tahun. Lu sharing sama gue tentang kelebihan mobil yang lu gunakan. Biar siapa tahu teman-teman pakai mobil apa misalnya. Lancer tahun tua gitu kan. Ada yang mau beli Lancer mikir tuh kelebihan kekurangan gimana. Jadi suaranya langsung dari penggunanya langsung. Biar tercerahkan orang yang mau beli mobil tersebut. Nah, mungkin itu. Sekali lagi thank you. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Aduh, mantap. Gawat ya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.